Assalamualaikum Sobat Football United. Hari Kamis malam nanti atau hari Jumat dini hari, mungkin hampir semua fans Manchester United ya, ini perhatiannya akan tertuju ke pertandingan antara Athletic Bilbao menghadapi Manchester United. Dari segala hal yang terjadi musim ini, Manchester United ataupun fans Manchester United memiliki pengharapan yang sangat besar sekali di semifinal leg pertama nanti. Manchester United bisa berbuat yang terbaik. Europa League ini menjadi satu-satunya kompetisi saat ini di mana Manchester United berpeluang ya untuk bisa mendapatkan trofi musim ini, sekaligus menempatkan Manchester United ke posisi yang lebih bagus musim depan dalam hal berkompetisi di Eropa. Karena dengan menjadi juara Europa League, maka Manchester United bisa mendapatkan tiket ke Champions League. Ini akan mempermudah banyak hal untuk persiapan, terutama dari sisi finansial, dari sisi rekrutmen, dari sisi kepercayaan diri, dan banyak hal sudah sering gue bahas ya. Kalau Manchester United bisa menjadi juara Europa League dan mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan, tantangannya sangat besar sekali. Athletic Club de Bilbao, klub ini merupakan unggulan utama saat ini di Europa League, terutama setelah Lazio tersingkir. Dan mereka ini stadionnya ini akan dipakai sebagai final Europa League Europa League nanti ya, sehingga sangat besar juga nih harapan motivasi dari semua komponen klub Athletic Club de Bilbao ya untuk bisa lolos ke final, karena mereka akan tampil di stadionnya sendiri. Sementara Manchester United juga memiliki motivasi yang sama besarnya. Nah, ini partai menurut gua akan menjadi partai yang sangat besar bagi Manchester United, sangat vital bagi Manchester United musim ini. Bahkan ini akan menjadi yang terbesar sampai dengan sejauh ini. Ini bukan akan menjadi pertandingan yang mudah, terutama kalau melihat bagaimana Manchester United bermain menghadapi klub Spanyol. Di Spanyol sering sekali catatannya ini tidak bagus, dan khusus menghadapi Athletic Club de Bilbao, Manchester United sempat menghadapinya kalau tidak salah di sekitar tahun 2012-an di ajang yang sama Europa League, di mana Manchester United kalah ya ketika tanding ke Bilbao. Saat itu Manchester United bermain di Europa League setelah tersingkir di ajang Champions League. Bahkan Manchester United kalah 2 kali, kalah di kandang sendiri di Old Trafford dan juga kalah di stadion dari Athletic Bilbao di San Mamés. Dan ya saat ini pun juga demikian, Manchester United tidak dalam situasi yang baik-baik saja. Manchester United memiliki musim yang sedang buruk-buruknya menurut gua ya, sehingga ya mungkin wajar ketika Manchester United datang ke Bilbao ini bukan sebagai tim yang diunggulkan. Bilbao saat ini berada di peringkat keempat di La Liga. Mereka berada di zona Liga Champions dengan peluang yang sangat besar ya untuk bisa bermain di Champions League musim depan. Ini tentu saja berbanding jauh jika dibandingkan dengan Manchester United yang tersiok-siok di papan bawah kompetisi Premier League. Nah, sekarang kira-kira akan seperti apa pertandingannya antara Manchester United menghadapi Athletic Bilbao? Kalau gue lihat bagaimana Athletic Bilbao perjalanannya ya di kompetisi Europa League musim ini, mereka lolos langsung ke babak 16 besar sebagai runner up di babak liga. Mereka berada di peringkat kedua di bawah Lazio, meraih poin yang sama 19, hanya kalah selisih gol. Mereka meraih 6 kemenangan, 1 seri dan 1 hasil kalah. Ya menurut gue ini pencapaian yang fantastis. Tentu saja kalau gue berusaha untuk saksi, mereka satu-satunya kekalahan yang mereka dapatkan itu adalah ketika mereka tandang ke Besiktas. Mereka kalah 4-1. Besiktas dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Ini adalah jadi satu-satunya kekalahan untuk Athletic Bilbao dengan skor sangat telak ya, 4-1 di Istanbul. Selebihnya mereka tidak pernah lagi meraih kekalahan di Europa League. Bahkan termasuk mereka mereka pernah sekali kalah lagi di Roma di babak knock phase. Tadi di babak liga mereka kalah sekali itu di Besiktas, tapi ketika masuk ke babak gugur ternyata mereka pernah kalah
menghadapi AS Roma dengan skor 2-1, tapi mereka balas hantam AS Roma 3-1 di kandang sendiri. Mereka sebelumnya ini berhasil menahan imbang Glasgow Rangers 0-0 dan menang 2-0 menghadapi Glasgow Rangers. Gua melihat Athletic sebagai klub yang memiliki dinamika yang tinggi, artinya bermain secara dinamis, determinasi mereka tinggi, mereka aktif dalam melakukan pressing, mereka cepat dalam melakukan serangan, mereka memiliki pemain-pemain yang berbahaya, Iñaki Williams, lalu ya Nico Williams. Dua pemain ini menurut gua pemain yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan Manchester United. Mereka memiliki kecepatan, bahkan Nico Williams dan juga Iñaki Williams ini terlibat dalam 13 gol dari Athletic Bilbao. Jadi harus sangat diperhatikan ini. Nah, Manchester United menurut gue ketika bermain nanti di Bilbao, terutama di periode 10-15 menit awal, mereka harus siap menghadapi agresivitas dari pemain-pemain Bilbao. Artinya, lini belakang dari Manchester United ini harus siap, harus tenang, dan kunci awal di pertandingan adalah lini belakang yang solid. Manchester United harus fokus, dan ini penting ya. Manchester United di beberapa kesempatan terakhir, ketika gawangnya menderita gol dari tim lawan, banyak sekali karena faktor kesalahan sendiri. Dan ini yang harus dikurangi atau bahkan ditiadakan ketika bertanding nanti menghadapi Athletic Bilbao. Karena kalau Manchester United melakukan kesalahan-kesalahan tidak perlu, bukan tidak mungkin Athletic Bilbao yang memiliki kemampuan untuk menghukum Manchester United. Dan kalau Manchester United mampu menahan Athletic Bilbao tidak bisa mencetak gol dalam jangka waktu periode yang panjang, disitulah peluang dari Manchester United. Karena mungkin dari sisi mental, dari sisi fisik akan sedikit menurun dinamikanya di pertandingan tersebut. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh Manchester United untuk menciptakan momentum-momentumnya. Lini depan Manchester United menurut gue juga penting tampil tajam. Mungkin nanti tidak akan banyak mendapatkan momentum atau peluang, terutama di periode-periode awal pertandingan. Tapi ketika itu terjadi, Manchester United harus bisa memanfaatkannya, harus bisa memaksimalkannya. Babak gugur Europa League ini tentang mencetak gol. Menurut gua faktornya ada di situ. Siapa tim yang bisa mencetak gol duluan, siapa bisa mencetak gol bahkan di periode-periode penting pertandingan, memiliki peluang untuk bisa berjalan ke babak selanjutnya. Manchester United saat ini sudah ada di semifinal di leg pertama. Tidak bisa dilihat bahwa Manchester United away, nanti akan ada laga home, maka ayo kita maksimalkan di home. Nggak bisa seperti itu menurut gue. Dari saat ini Manchester United harus maksimalkan, dan salah satunya adalah memaksimalkan juga peluang-peluang yang terjadi di pertandingan nanti. Nah, sekarang mungkin berbicara terkait dengan perkiraan formasi. Dari apa yang dilakukan oleh Ruben Amorim di beberapa pertandingan terakhir, menurut gue ada rotasi, ada proteksi atau perlindungan yang dilakukan oleh Ruben Amorim terhadap pemain-pemain inti yang nampaknya memang disiapkan, dan menurut gue memang disiapkan untuk pertandingan menghadapi Athletic Bilbao ini. Ini akan menjadi pertandingan terbesar sampai dengan saat ini bagi Manchester United. Gue perkirakan Andre Onana akan menghuni penjaga gawang ya, posisi penjaga gawang. Lalu 3 center back. Menurut perkiraan gue secara ringan amatiran, Manchester United bisa jadi akan memainkan Leny Yoro. Lalu bisa jadi juga Manchester United akan memainkan Harry Maguire di sana ya. Leny Yoro menurut gue tampil cukup bagus selama beberapa pertandingan terakhir, pun juga Harry Maguire. Tapi yang menarik adalah bagaimana sektor back sayap Manchester United dengan cederanya Diogo Dalot ini memberikan tantangan bagi Ruben Amorim untuk memilih siapa pemain yang diturunkan. Karena ketika memilih Mazraoui, maka ya siapa yang akan dimainkan di sektor back sayap, terutama back sayap kanan. Dan kalau melihat ketersediaan dari para pemain yang ada saat ini, ya gua nggak tahu apakah Ruben Amorim akan memainkan Victor Lindelof atau Luke Shaw. Kalau melihat dari penampilan yang cukup Luke Shaw ketika menghadapi
Bournemouth, menurut gue ada kemungkinan Luke Shaw akan dimainkan di sana. Luke Shaw tampil selama 90 menit. Mungkin akan ada pembatasan ataupun proteksi di sana, tapi melihat dari kebutuhan menurut gue ya Luke Shaw memiliki peluang untuk dimainkan dari awal ketika Manchester United menghadapi Athletic Bilbao. Lalu 4 pemain tengah. Di kanan Nocer Mazraoui ditempatkan di situ untuk wingback sebelah kanan. Lalu wingback sebelah kiri Patrick Dorgu. 2 gelandang tengah, gue perkirakan Casemiro akan diduetkan dengan Ugarte. Lalu 2 gelandang serang Bruno Fernandes dan Alejandro Garnacho, serta Rasmus Højlund sebagai ujung tombak di sana. Mungkin Mason Mount, mungkin Harry Amas. Gue gak tahu apakah dia didaftarkan atau tidak, tapi gue menilai ya pemain-pemain seperti kayak Mason Mount atau Kobbie Mainoo bisa jadi akan diturunkan nanti di babak kedua. Sayangnya dari informasi terakhir yang gue dapatkan, pemain seperti Matthijs de Ligt dan juga Amat nampaknya masih belum siap nih untuk diturunkan di leg pertama. Gue juga bisa jadi salah, tapi kalau ada update lagi akan gue sampaikan. Karena sebenarnya ketika Matthijs de Ligt bisa diturunkan, ini menjadi faktor yang positif ya untuk lini belakang Manchester United. Tapi nampaknya 2 pemain ini akan dipersiapkan untuk leg kedua. Harapannya menurut gue bukan tentang Manchester United jangan kalah ketika menghadapi Athletic Bilbao ketika away, enggak. Manchester United justru harus tetap mengincar kemenangan dengan pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan pertandingan. Maksud gue begini, meraih kemenangan tidak harus dengan bermain frontal menyerang. Bisa juga dengan sabar menunggu di belakang, lalu mengintip peluang untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Ini juga bisa dilakukan ketika menghadapi Athletic Bilbao nanti. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.